Sukarmidi, mertua Brigadir Nur Hadi, buka suara terkait kematian menantunya. Ia adalah orang pertama yang menerima kabar kematian Brigadir Nur Hadi. Sejak awal, sang mertua sudah mengendus banyak kejanggalan dalam insiden tersebut. Mulai dari kronologi kematian yang tidak masuk akal, hingga luka-luka di sekujur tubuh jasad menantunya. Pihak keluarga yang awalnya diam, kini mulai menuntut keadilan atas meninggalnya Brigadir Nur Hadi, yang sangat mereka cintai. Di sini tuh keluar darah terus. Terus bahkan kan bagian punggung sini kita yang mandikan loh. Luka paling parah Di belakang sini. Kalau di sini kan ada seperti orang presean itu, kalau tidak salah 6 goresan atau 4 goresan di belakang. Pembenaran tuh manusia yang cari, tapi kebenaran akan datang nanti. Tidak lama nanti ketahuan, saya bilang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, jumpa lagi di acara Trilogi Tribun Lombok, Dialog dan Inspirasi. Masih di rumah almarhum Brigadir Nur Hadi. Dan kali ini saya bersama mertua almarhum Pak Sukarmidi. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah diterima di rumahnya Pak. Tadi kami ngobrol sama Mbak Elma. Turut berduka cita Pak atas apa yang dialami korban dan keluarga tentunya. Pak, gimana? Saya ingin tanya Pak. Sekarang berarti Elma dan anak-anak tetap tinggal di sini Iya, Pak ya? Satu atap sama saya. Satu atap. Iya, satu atap. Selama ini sama Nur Hadi juga tetap di sini. Tetap satu atap. Sejak berapa Sejak tahun? mulai nikah. Menikah tahun Iya. berapa itu? Kalau tahunnya saya lupa. Pokoknya saya mulai itu udah nikah. Sudah cukup lama ya. Sudah cukup lama. Pak, tentunya Bapak selaku mertua dan tinggal di rumah yang sama almarhum, pasti mengenal menantunya Bapak ini lebih dari orang-orang yang sekarang tanda kutip menghakimi almarhum gitu. Pak, boleh diceritakan seperti apa sebenarnya sosok Nur Hadi dalam kehidupan sehari-hari di sini? Kalau sosok nama Nur Hadi menantu saya itu terus terangkat, kalau dia itu bergaul cepat cepat tanggap, cepat beradaptasi, dan lagi gimana ya, supel orangnya itu. Selalu kan dibilang baik, selalu dibilang ramah, selalu dibilang sama tetangga, sama lingkup, sama kawan itu. Karena dia pembawaan dirinya kan biasa dia, tidak seperti anak-anak lain yang punya kedudukan biasa. Meskipun dia lebih senang anggota dia bergaul seperti yang bawah-bawahan daripada yang setara sama mereka. Itu modelnya. Jadi di sini di desa juga dia bergaul sama masyarakat. Lebih senang sama yang di bawah setara mereka itu, yang di bawahan daripada yang setara dia sendiri. Itu lebih senang dia. Maksudnya sama masyarakat tidak gengsi ya, meskipun anggota biasanya kan misal ada rasa gap itu enggak gitu. Ada biasa. Dia egaliter lah maksudnya. Pokok sehari-hari ini fair lah dia itu. Kalau ada kegiatan ikut kegiatan di masyarakat ikut. Apa yang ada kegiatan di kampung itu tetap ikut dia. Tidak menutup diri lah. Tidak. Selama ini ada kelakuan atau perilaku yang aneh nggak dari perilaku yang aneh dalam hal yang seperti yang disangkakan, misal minum-minuman apa? Udah pernah dia itu tidak pernah. Karena pada saat itu kan boleh dibilang dia kan apa itu terlalu sibuk kan masalahnya. Sibuk terus. Kalau masalah dibilang minuman tadi tidak pernah dia. Ngerokok aja tidak pernah. Oh, enggak ngerokok? Enggak ngerokok dia. Papa ngerokok tuh? Enggak ngerokok masih. Artinya dari situ sudah perilakunya sudah enggak seperti yang digambarkan. Tidak seperti yang digambarkan itu di media itu. Makanya itu kan gimana ya, kalau kita pikir, kita tahunya kan dari itu aja, dari anak saya itu. Ya kenapa ada isu-isu seperti itu. Itu masalahnya. Karena saya sudah jauh berbeda dalam pengakuan sama yang dialami di sini itu masalahnya. Kalau
di luar, aktivitas di luar sering cerita atau curhat sama bapak enggak? Kalau itu tidak pernah, karena kan porsiannya lain. Makanya kan tidak mau dia kan selalu apa itu bikin nambah beban istrinya sama mertua itu tidak mau dia. Terkecuali sama kawannya yang aneh dia cerita, itu pun tidak terbuka kadang. Iya. Karena kan lain-lain porsiannya. Kan? Kalau sama keluarganya, sama istri, sama anak, sehari-hari gimana itu? Jadi biasa baik dia, tapi jarang ketemu. Memang kalau pas kebetulan yang mau apa itu kemarin itu betul-betul 1 minggu sebelum kejadian itu sering pulang, ada menyempatkan waktu, gendong anaknya, nyium anaknya gitu. Kita ndak apa itu, ndak ada kepikiran ke sana sih. Kok tumben sekali kan sebelum kejadian itu. Selalu menyempatkan diri pulang. Gendong anaknya yang kecil itu dicium. Begitu. Seminggu atau sebulan sebelum kejadian? Seminggu ya, sebelum seminggu kejadian. Nah, memang pada saat itu kan padat dia punya aktivitas. Malam tiba langsung keluaran, tiba langsung keluar gitu aja. Ada sesuatu yang berbeda nggak dari biasanya? Kalau kita ini ya rasanya berbeda dari raut wajahnya pun rupanya lain. Orang gelisah kan kelihatan. Itu yang kita amatin itu dari enggak seperti biasanya lah seperti itu. Apakah mungkin dia itu kan lelah atau gimana kan tidak tahu. Pokoknya ada perbedaan sama yang biasa. Ada rasa berbeda, termasuk yang tadi sempat datang nyium anaknya gitu. Makanya sampai saya bilang mau gitu sebetulnya saya itu. Hati-hati, orang yang tidak seneng sama yang seneng nanti banyakan yang tidak seneng. Nah, sampai saya mau berpikir seperti itu, mau mengeluarkan kata-kata tapi kan tidak bisa. Tahu-tahu kejadian betul. Kenapa Bapak sempat berpikir seperti itu? Ya tahu, ada feeling aja. Ada feeling aja? Ada feeling. Gitu. Itu beberapa sehari sebelum atau? Hari sebelum berangkat itu. Jadi Rebo kan dia pagi belum anaknya bahwa dia akan mau kemana Pak? Saya mau ke Lombok Timur ke kakakmu. Apa dipakai Pak motor itu, motor tua itu? Ini Pak pakai. Wah ini aja saya pakai. Oh gitu. Oh dia nawarkan motornya untuk Bapak ke Lombok Timur. Ke Lombok Timur ke Selong kan? Ke Selong. Terus saya mau ke Gili Pak, ini uang dia bilang kan untuk belanja nanti di jalan. Nggak ada usah dah, saya bilang gitu. Untuk anakmu aja. Jadi dia berangkat ke Gili, saya berangkat ke Selong. Pulang dari Selong saya maghrib, tahu-tahu kan malam itu ada informasi jam 2 itu datanglah ada anggota itu. Ya sekitar jam 2, kurang jam 2 lah pokoknya. Bapak yang pertama kali? Saya pertama kali, makanya kita tahu persis. Bukan dikontak, datang. Jam 2 malam ya. Sini. Sama mobil Pajero apa putih itu. Mungkin punyanya siapa itu enggak tahu. Namanya kita panik juga kan. Iya. Jadi kedatangan mereka itu bilang, Bapak keluarganya Nur Hadi? Ya bukan, saya mertua, dia bilang. Sabar Pak ya, sabar, ada berita duka, dia bilang. Dari siapa Pak? Nur Hadi Pak meninggal karena tugas. Saya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, terus saya selambah di sini gitu. Bahkan dia nawarkan, ada Pak yang saya ajak 1 orang ke Bayangkara. Sebentar dulu Pak, saya tenangkan diri dulu, silahkan duduk, saya bilang kan. Saya bilang seperti itu. Setelahnya itu saya panggil ipar sama anak saya. Yang satu saya suruh ngikutin ke Bayangkara. Nah, Bayangkara saya ngebel menantu saya yang di Selong itu. Ada apa Pak? Kok tumben? Dia bilang kan. Enggak, cepetan pulang ya. Nah, dia bilang adikmu meninggal. Dia bilang kan. Pokoknya enggak usah keburu-buru, ngedek-ngedek sama atasanmu, saya bilang gitu. Enggak usah ngebut, saya bilang gitu. Nah, enggak sampai 25 menit saya datang. Dia itu saya suruh ngikutin ke sana. Kamu yang boleh dibilang kan sama kakaknya itu ke sana sudah. Tuh Adi sudah di sana. Tolong nanti fotokan. Siapa saya merasa ada kejanggalan. Saya bilang gitu. Siapa ini? Saya. Yang maksudnya yang saya itu menantu saya. Menantunya yang satu. Jadi tentara itu saya suruh sana. Kamu yang vokal ngerawas kan? Saya bilang gitu. Sebenarnya mau saya sendiri kan. Nah, setelah saya hubungan sama mereka, sama yang di sana tuh, tolong fotokan
saya merasa ada kejanggalan feeling saya itu. Mm-mm. Begitu saya, nah di sini masih anggota itu, saya tanya, ceritanya gimana sih Pak sebetulnya? Tenggelam Pak. Yoh, di sampan bukan. Logika Pak, kalau tenggelam di sampan itu harus semuanya mati. Kenapa kok anak saya saja? Saya bilang gitu kan. Nah, enggak Pak, nah, di mana di Gili, apalagi di Gili Pak. Saya lebih tahu Gili tidak ada kolam sedalam orang dewasa, saya bilang gitu. Terus lagi kan tambah curiga kan saya. Ditanya lagi, ada riwayat Pak, apalagi seperti itu. Kalau orang mau jadi anggota kan tidak mungkin diterima ada riwayat. Itu logika saya orang dari sekolah loh. Nah, dari sana mulai. Ya. Kalau gitu otopsi, saya tidak perlu otopsi. Pembenaran itu manusia yang cari, tapi kebenaran akan datang nanti. Tidak lama nanti ketahuan, saya bilang gitu. Yakin itu saya, tidak lama akan ketahuan. Bukan dari kita, dari atas nanti. Banyak kan misalnya kawan yang import nanti, saya bilang gitu. Tahu-tahu kan betul kan. Kontek pendek kata, sebel sipar itu foto kan, tolong foto kan. Lah dipandi ini, loh kenapa tidak kasih tahu keluarga? Itu kan menghilangkan jejak, itu menghapus jejak, saya bilang gitu. Tidak boleh sebetulnya, apalagi anggota kan ini. Ya saya bilang gitu kan, seperti mereka terus mau dapat fotonya, kepalanya saja. Lah mau dimasukkan di freezer itu, saya kasihan betul itu. Nah betul-betul nih sudah tidak beres ini sudah, saya bilang gitu. Berarti kan andai kata berdarah kan biar hilang darahnya, biar beku, saya bilang gitu. Saya ngomong seperti itu sama itu tidak beres ini sudah nih. Saya bilang gitu. Memang Bapak sudah ada feeling terus saya itu dari kejanggalan. Begitu kan tarik ulur sama kakaknya sama iparnya itu, gimana Pak suruh otopsi kalau memang janggal, saya tidak perlu otopsi. Kita bawa aja, saya bilang gitu. Saya masih konsultasi kan antara dibawa sana ke sini. Tapi kan ke sana itu tanda tangan dulu ini bertais. Tanda tangan masalah otopsi atau tidak kan. Yakin enggak usah sudah. Tanda tangan dia barulah boleh dibawa pulang. Setelahnya bawa pulang sana apa sini, saya pikir itu kan. Tapi harapan saya besar kan di sini karena anaknya di sini kan. Dikasih lah izin di sini, saya ya syukur lah. Harapan saya betul kan dikabulkan. Setelah itu begitu datang mayat itu saya suruh kan subuh nanti bawakan ke sini. Karena kan orang-orang nanti kan biar kan langsung forum musyawarah. Saya juga kasihan kan kenapa dibawa pakai tas kuning ditenteng seperti itu. Terus tidak pakai, kalau memang sudah dipandi kan harus dikasihkan kain putih apa. Masa itu anggota dipitukan. Karena kan ada penawaran dari sana kan. Gimana? Misalnya kan tradisi digubuk. Kan begitu. Kalau memang tradisinya begitu, ini saya tawarkan ini. Kalau memang ini ada tabel kan seperti itu harusnya. Kalau kita bilang, yo kok tidak menunjukkan secara etika yang, yo bingung saya itu. Yang lebih dalam arti menuju ke boleh dibilang keanggotaan tadi lah. Jadi seolah-olah itu gimana ya, tidak menunjukkan bahwa itu anggota lah seperti itu. Itu pemerintah bawa jenazahnya dalam kondisi seperti apa? Ya kondisi itu pakai plastik kantong mayat kuning itu. Sudah pakai baju juga kan. Sedangkan orang tenggelam, orang biasa aja pakai baju. Kalau dipikir secara logika saya kurang dari sekolah loh. Apa maksud dan tujuan kan memang sudah disucikan misalnya kan. Misalnya kok sampai dimasukkan itu berarti kan menghilangkan jejak. Kalau menurut saya ini saya pribadi loh. Feeling saya seperti itu. Kalau tidak seperti itu harusnya kan dipanggil. Keluarga izin ini kan kronologisnya begini kan lebih tahu nanti bakatnya gini, oh ya begini, ini enggak. Jadi Allah kan sudah dibawa sini sudah beku itu yang kita tambah janggal lagi itu. Artinya tidak sebagai perlakuan sebagai anggota polisi. Iya, itu yang kita maksud. Kenapa tidak ditunjukkan kan seperti ya yang
tubuh Polri sendiri. Kalau memang pada saat pemakaman memang ya dilakukan seperti itu. Itu pun masih ada kejanggalan saya. Dari dasar pertama kan mengungkapkan bahwa matinya jam sekian, di sana diungkapkan jam 1 lebih 10 menit. Sebetulnya itu mau saya anukan, tapi kan tidak enak, ada aparat banyak kan. Jadi sudah janggal di sana lagi. Iya. Itu pun tertulis dibacakan kan. Jadi pengakuan dari malam tadi itu tidak cocok. Banyak yang nggak sinkron, Pak. Tidak sinkron. Dari awal kabar yang diterima keluarga sampai proses pemakaman itu masih ada yang Cuman ya penyerahan memang bagus, sudah dilakukan seperti kan aparat. Cuman dari dasar pembacaan itu jam 1 lebih 10 menit. Sedangkan malam itu jam 10. Yang kita pikir jam sekian sampai jam sekian tengah waktu kan lama itu. Kenapa tidak ada informasi sama keluarga, itu aja. Terus dibilang dia aku panik, tidak ada kan istilahnya aparat panik. Itu aja yang kita tetap tambah yakin saya itu. Apa yang keyakinan Bapak itu terhadap yang dialami almarhum? Keyakinan kita. Karena itu tadi kan. Pertama kan dari kalau memang tenggelam tidak ada, nggak mungkin kan seperti itu. Itu aja. Maksudnya memang kecelakaan atau sengaja Kalau saya yakin itu sengaja ada motif-motif tertentu. Dibunuh. Itu yakin saya itu. Seolah-olah sudah dimasukkan jebakan lah gitu. Gitu. Emang sebelumnya Nur Hadi sempat cerita nggak ke Bapak tentang apa pekerjaannya, kemudian apa yang ditangani, sehingga hal ini membuat kira-kira membuat dia dalam kondisi berbahaya sama tugasnya? Kalau itu sih tidak pernah, makanya kita ulangi lagi, tidak pernah cerita sama istri sama orang mertua. Dalam arti biarkan ndak ikut apa itu namanya pikiran. Sama pikiran. Kalau sama kawan, sama kakaknya kemarin yang pernah cerita sama saya. Nah, katanya kan ditarik lagi di propam, dia disuruh kan dikasih tahu sama kakaknya kan. Lebih baik kamu burungkan aja, dia bilang kan. Lebih baik kamu kan nangkep penjahat daripada begini. Berat itu nanti. Kan begitu. Karena lawannya maka kan kita ibaratkan kan kita itu apa, telur. Maksudnya nanti batu. Kita ibaratkan seperti itu. Setebal-tebal kulit telur kena anak batu kan pecah. Pecah. Kita sampai ibarat seperti itu. Ya, dia bilang lah kali aku ini ditarik ya, seperti ini. Sebetulnya lebih baik tidak usah. Makanya kan dia pernah cerita kawannya itu yang sering disuruh nanganin masalah apa itu, yang pertama yang apa tahanan kabur, terus kedua disuruh nyelidikin yang terjadi di Lombok Utara itu, yang pernah gantung diri itu. Dan kan dituliskan dia pernah cerita bahwa ada 2 anggota yang terlibat. Nah, itu diselidikin sama dia. Berarti seolah-olah kan yang mau diselidikan sudah habuk duluan, menurut feeling saya. Daripada nanti lebih tahu lebih enak. Seolah seperti itu. Berarti kan meskipun dia nggak cerita secara langsung ke Bapak, tapi Bapak tahu apa yang ditangani itu banyak kasus yang membahayakan dirinya sendiri juga. Itu sebetulnya seperti itu. Kalau menurut penganukan itu amatan saya dari mulai feeling saya seperti itu sudah. Feeling saya itu. Sekarang kenapa Bapak sekarang ya keluarga baru bersikap lah gitu kan? Ya. Sudah 3 bulan. Karena dari tempo hari kan boleh dibilang tidak ada istilahnya kan pemberitahuan dari mulai awal sampai akhir. Gimana hasilnya, gimana tidak ada. Tidak ada. Karena boleh dibilang kan direkrut sama aparat sendiri kan. Tenang aja Pak, nanti kita yang awal. Tenang aja Pak, nanti kita yang awal. Percaya betul. Jadi masalah itu kita serahkan betul. Tapi ada isu-isu yang seperti ini, makanya kan saya harus ada pendamping, nanti setelahnya ada layanan di TV, hasil daripada itu kita bergerak, saya bilang gitu. Jadi dasar ada di TV itulah hasil daripada somasi kemarin, yang itu yang 3 hal yang kita kurang pas. Apa itu? Yang kemarin yang satu kan bahwa Nur Hadi ini kematiannya kan dikeroyok.
dikeroyok bahasanya kan. Kalau bahasa dikeroyok itu kan menurut saya kan kurang pas. Iya. Itu bahasa Berarti bahasa ringan menurut saya orang nggak sekolah loh nih. Seolah-olah kan untuk membela kan pelaku. Terus kedua katanya kan pesta. Kalau dari dasar kata-kata pesta itu berarti ada unsur kan dia pakai narkoba, sedangkan akan sama aparat kan atasannya. Kan harus di sana ditambah ban itu. Itu menurut saya pribadi, saya orang nggak sekolah lah nih. Nah, terus ketiga lagi dikatakan bahwa terdakwa 2 itu yang satu punya kedudukan strategis. Apakah tidak berani bela? Seolah-olah seperti itu. Itu anu saya. Kalau orang biasa langsung, nah. Jadi tolong itu coba dianukan deh, dicamkan kata-kata saya itu, supaya itu dianu betul-betul diperjuangkan. Jadi feeling saya seperti itu udah. Oh, kalau orang punya kedudukan berarti tidak berani melanjutin. Seolah seperti itu. Apalagi ini boleh dibilang kan yang tadi itu saya bilang pesta, otomatis kan ada keterkaitan kan narkoba. Sedangkan yang ngajak itu kan yang terdakwa itu kan juga terlibat itu kan juga pakai narkoba. Orang biasa ditangkap langsung ditahan kok dia tidak. Itu yang kita bingung kan. Selain obat-obatan tadi ada katanya soal unsur perempuan itu gimana? Kalau perempuan itu saya tidak tahu persis. Kalau saya yakin tidak. Memang orangnya itu lucu dia itu sebetulnya. Siapapun sama siapapun. Siapa lucu? Si Adi ini. Humor dia, humoris dia. Humoris ya. Bisa ramah lah gitu. Sama siapapun. Kalau sudah ditegur duluan, tapi kalau belum ditegur dia tidak mau dia. Kalau sudah ditegur dimanapun dia ketemu, langsung dia udah akrab dia. Mawas diri lah kalau belum kenal enggak. Itu modelnya manusianya. Jadi berarti selama ini yang diberitakan itu benar-benar jadi semacam fitnah bagi keluarga lah itu, yang dituding-tudingkan sama almarhum ini. Kenapa? Bagi Bapak itu fitnah. Fitnah. Jadi tidak menyambung menurut saya itu. Jauh sekali, tidak menyambung. Antara karakter pribadinya, kemudian keseharian, dan kronologis serta sama yang disangkakan itu jauh berbeda. Pokoknya jauh sama karakter dia itu. Sekarang apa yang dilakukan keluarga saat ini? Langkah yang dilakukan? Kalau langkah-langkah dari pihak keluarga ya tolong itu kalau memang betul memperjuangkan keadilan, kebenaran untuk membenahi kan di tubuh Polri itu sendiri supaya masyarakat percaya sama institusi kan, tolong perjuangan yang benar-benar. Gitu aja. Mana yang salah biarpun dia pangkatnya harus diproses. Jangan sampai kan di bawah aja yang diproses. Itu maksud saya. Jadi supaya nanti kan di kalangan Polri itu supaya dipercaya sama masyarakat. Kalau gini dibiarin kan tidak percaya nanti. Itu masalahnya. Terus lebih transparan, terbuka lagi. Iya, harus transparan. Kemarin kan sudah dikunjungi sama Kompolnas juga. Iya, Kompolnas. Makanya saya kan ngomong langsung kan yang kita omongkan itu sama istrinya terutama, tapi kan kita nyambung di luar dari situ kemarin. Tapi setelah dengan kunjungan Kompolnas ada perhatian itu gimana menurut itu kita ada bicara kemarin tuh yang bicara menurut saya sama saya karena saya diwakilin dia. Andai kata ditanya kronologis dari pertama saya ungkap. Karena kita tidak ada di kayak seperti itu. Karena kita yang lebih tahu itu masalah. Sebelum saya tutup ini, tadi ada pertanyaan saya kelewat itu. Waktu Bapak kan minta foto wajah almarhum, seperti apa yang Bapak lihat di wajah? Ada fotonya di sini. Iya, maksudnya dia itu yang di sana ibarat itu dia kesulitan, tidak dikasih dia bilang, langsung ditutup anunya. Pokoknya harus ngizin lah, saya tetap dikawal terus dia bilang kan. Seolah-olah dipersulit apa-apa, seolah-olah kan tidak bisa ispo apa namanya bahasa itu, tidak boleh diliput seolah-olah kan seperti itu. Tapi apa kelihatan luka atau? Kelihatan luka. Bagian mana?
Ya bagian sini, terutama yang di sini itu keluar darah terus. Oke. Terus bahkan kan bagian punggung sini kita yang mandikan loh. Oke. Kita yang mandikan, kita pun yang naikkan dari yang itu, dari kubur juga. Kan pada saat datang ada penyidik tim khusus kan, saya gitu kan. Bapak tahu persis, tahu saya yang mandikan Pak. Kalau ingin mengungkap kebenaran, ya silahkan kita ungkap. Luka paling parah Bapak lihat di sebelah mana? Luka paling parah. Di belakang sini. Kalau di sini kan ada seperti itu, seperti orang presean itu, kalau tidak salah 6 goresan atau 4 goresan di belakang. Kalau di sini dia ada bolong kan di sini. Kita yang mandikan, kita tahu persis. Oh, di kaki juga ada, sama Kaki di belakangnya sini. Ya. Masuk di punggung. Nah, di punggung mungkin gua kena kan nggak tahu saya Pukulan. juga kan. Nah, kena pukulan. Kalau bilang itu kena ini mustahil. Itu kalau kalau Bapak melihat seperti itu, jatuh biasa, dipukul sekali atau disiksa? Kalau kita ya kemungkinan itu tadi pasti dipukul. Makanya kita kemarin kan cocok kan hasil daripada kemarin itu kan. Pas berarti nggak ada yang lewat, cuma itu aja kan. Yang janggal cuman masalah kepengeroyokan. Itu kira-kira berarti kelihatan tidak satu orang Pak yang tidak satu orang, pasti ada pada unsur itu ada perencanaan pembunuhan kita. Yang jelas kan seperti bahasa sini itu sudah dimasukkan jebakan. Dia tidak tahu kan. Ini kecurigaan keluarga Pak ya? Kecurigaan saya sendiri pribadi. Karena feeling saya kuat itu, saya yakin itu. Tapi melihat kan keterangan demi keterangan ini ada banyak berbeda-beda nih Pak. Kalau berbeda dari luar itu karena kan tidak cari sumbernya yang asli masalahnya. Coba akan langsung yang asli, dia kan cuma dengar kan, kadang ditambah dengan dikurangi. Ada yang bilang tidak lihat, ada yang bilang gini gitu. Itu gimana menurut Bapak? Kalau menurut saya itu kan bohong aja sih itu. Pokoknya siapa yang pernah datang ke sini, kita yang pernah ngomong, kita yang didatengin jam sekian, kita yang tahu persis. Kita ngomong seperti itu. Pertama kita ngomong ada kejanggalan itu aja. Makanya dia akan seolah-olah kan gelisah. Saya yakin itu. Tidak akan lama nanti akan ketemu. Kalau manusia masih cari kebenaran akan datang dengan sendirinya. Nanti buktikan, saya bilang gitu. Tapi Bapak sebelumnya mohon maaf ada dalam proses ini dari kan Mei, Juni sampai Juli sekarang kan? April, Mei, Juni, Juli. Selama itu ada yang pernah mengintervensi pihak keluarga nggak, maksudnya untuk tidak ada ya. Cuman habis itu aja kemarin habis lihat di TV itu, kalau anak saya kan tetap lihat di di HP. Kalau saya cuma di TV, pas saya setel kok ini janggal nih, saya bilang. Kalau masalah hasil daripada otopsi itu cocok, disebutkan itu cocok. Cuman yang bikin ringan tadi kan masalah yang pengeroyokan itu saya tidak setuju. Terus dia bilang kan meninggal karena pesta, saya tidak setuju masih. Karena unsurnya kalau pesta itu pasti dua kan. Nah, pertama dia kan jadi aparat, kedua pemakai juga. Itu harus itu. Jangan sampai saya jadi pembunuhan perencanaan dalam arti kan. Perencanaan pembunuhan. Sama yang dibilang dua tersangka, yang satu punya kedudukan strategis, itu kurang pas saya masih. Seolah-olah kan tidak berani bela. Itu menurut saya. Oknum pimpinan Nur Hadi lah. Seolah-olah ada apa di balik itu? Kok disebutkan seperti itu? Itu yang kita anukan. Oke Pak. Terakhir Pak, apa harapan terbesar Bapak selaku orang tua dalam kasus? Kalau saya sih selaku keluarga ya cuman itu aja. Pokoknya tolong kan istilahnya kan masalah ini diselesaikan secara betul-betul transparan menurut saya kan. Baik itu kan punya kan pengaruh ataupun tidak punya pengaruh. Jangan sampai kan dibeda-bedakan dalam arti.
Itu maksud saya. Kalau memang salah harus salah. Kalau hukuman harus dihukum yang setimpal. Jangan sampai seperti dakwaan yang kemarin kan hukum pasal sekian itu jangan. Karena ini kan perencanaan masalahnya. Ya, ya. Bukan pengeroyokan. Itu yang kita lakukan. Untuk anak cucu gimana Pak? Kalau Rencana. untuk anak cucu terus terang dari harapan kan bapaknya kemarin punya cita-cita supaya anaknya itu ngikutin jejak orang tuanya nantinya. Itu harapannya kan. Makanya gimana Allah berkehendak lain kan, nggak boleh buat. Nah, jadi sekarang Tuhan kita mohon dengan sangat kan, seperti instansi Pak Kapolda misalnya kan, kita mohon dengan sangat kalau bisa tolong apa yang sudah dicita-citakan almarhum untuk anaknya nanti supaya tertulis, jangan untuk satu apa itu tuh satu nama pada satu instansi maksud saya kan, atas nama instansi, jangan nama perorangan. Kalau nama perorangan kan ada masanya. Iya. Itu masalah. Ini harus itu institusi menjamin, iya, menjamin masa depan anak. Itu harapan saya. Karena itu harapan orang tua. Gimana pun juga dia kan jadi anggota. Biarpun tidak lama ngabdi kan orang ngabdi juga kan. Apalagi kematiannya seperti ini. Harus punya tanggung jawab. Supaya kedepannya itu kan boleh dibilang masyarakat tambah yakin ada kebenaran di tubuh Polri itu maksud saya. Baik Pak, terima kasih. Kami berharap juga mendoakan supaya proses hukum ini berjalan secara terang dan seadil-adilnya buat keluarga. Terima kasih atas waktunya Pak. Iya, sama-sama. Baik, Tribuners, itu dia saya bersama mertuanya almarhum Brigadir Nur Hadi. Semoga proses hukum ini berjalan transparan dan hukum ditegakkan seadil-adilnya. Kita jumpa di acara trilogi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.